warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, semangat. Oke, anak-anak yang terkasih, sebagai anak yang beriman, ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Maka dari itu, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita ini, kita harus berdoa, ya. Pak Guru minta salah seorang anak bisa pimpin kita dalam doa. Oke, Anissa, silakan maju. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita awali dengan berdoa. Teman-teman, izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya dan keyakinan saya itu agama Islam. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Setelah kita berdoa, Pak Guru ambil absen dulu ya. Ya. Hari ini, Hadir Pak. Ani, Hadir Pak. Husnul, Hadir Pak. Sia, Hadir Pak. Abang, Hadir Pak. Aura, Hadir Pak. Aca. Hadir Pak. Sekarang coba Pak Guru mau dengarkan atau kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Oh, Aca silakan maju. Salam sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Anak-anak, kemarin Pak Guru ada pesan bawa alat-alat prakteknya. Bawa tidak kemarin? Bawa. Kalau sudah bawa berarti kita sudah bisa siap untuk menerima pelajaran. Kemarin kita sudah belajar materi apa kemarin? Wujud padat, cair, dan gas. Wujud padat, cair, dan gas. Oke, sekarang coba Pak Guru tanya sedikit. Ada yang pernah makan es krim? Oh, semua makan. Mantap, tes turun tangan. Es krim itu kenapa dia bisa meleleh? Sia, silakan. Karena panas. Karena panas. Tepuk tangan dulu semua. Oke. Selanjutnya, es yang itu awalnya itu bentuknya apa? Wujud saja bentuknya apa? Padat. Padat, mantap. Tepuk tangan. Jadi yang adik-adik sebutkan itu merupakan perubahan wujud zat yang hari ini kita mau belajar. Jadi hari ini kita sudah masuk ke topik 3, ya. Topik 3. Bagaimana wujud zat berubah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud zat dan mampu menganalisis proses penyebab terjadinya wujud pada suatu benda. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita Pak Guru akan memberikan beberapa video dan gambar. Dari ke-6 gambar ini, coba sebutkan ada perubahan wujud zat apa saja yang nampak pada gambar tersebut. Oh, Ade, silakan. Es krim meleleh, embun di kaca mobil. Oke, kapur barus. Jadi gambar-gambar ini merupakan contoh wujud perubahan zat. Perubahan zat itu merupakan perubahan bentuk wujud zat, ya. Jadi perubahan bentuk wujud zat misalnya dari wujud padat ke cair. Nah, itu namanya perubahan wujud. Jadi perubahan bentuk tadi itu. Di sini misalnya ada gambar contoh es krim. Ini menandakan perubahan wujud dari zat padat ke zat
cair. Nah, itu yang dinamakan perubahan wujud. Begitu pula misalnya air yang sementara mendidih atau menguap, menghasilkan uap. Nah, itu juga dari cair menjadi gas. Oke. Kira-kira dari gambar ini apa yang menyebabkan sehingga tadi es bisa mencair? Ya, silakan. Karena panas. Ada lagi? Karena perubahan suhu luar biasa ya, hebat. Wujud itu bisa terjadi itu karena adanya energi, khususnya energi panas dan juga suhu. Supaya lebih menarik, aku ada siapkan video. Contohnya kita ya, satu membeku. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dan hal ini, jika benda cair didinginkan hingga tidak mempunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es batu. Kedua, mencair. Mencair adalah kebalikan dari membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Dari video yang kita nonton tadi ya, kita sama-sama nonton tadi, tolong jawab Pak Guru dulu. Apa saja contoh perubahan wujud zat yang kalian lihat di video tadi? Gimana? Air mendidih. Oke, mantap. Mencair. Apalagi bisa sebutkan contohnya di video tadi? Lilin yang dibakar menjadi cair. Mantap. Ada lagi? Membeku. Bisa sebutkan contoh di gambar video tadi? Air disimpan dalam kulkas. Mengkristal. Bisa sebutkan contohnya? Uap menjadi salju. Tepuk tangan untuk kita semua. Video tadi itu merupakan contoh perubahan wujud zat. Yang pertama kita lihat perubahan wujud zat dari padat ke cair. Itu namanya apa? Hah? Dari padat ke cair namanya mencair. Kalau dari cair ke padat namanya membeku. Hebat. Sekarang kalau dari cair ke gas, menguap. Mantap. Kalau dari gas mencair namanya mengambun. Kalau dari padat menjadi cair, namanya mencair. Oke, benar ya. Dari padat ke gas, menyublim. Benar. Dapat kalian benar semua ya. Kalau dari padat ke gas, gas ke padat, namanya apa? Mengkristal. Oke, sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD. LKPD yang Pak Guru bagikan ini harap dikerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya, setelah itu nanti adik-adik akan presentasikan di depan kelas. Masih semangat? Masih. Semua berdiri. Coba kita goyang. Lihat langkah-langkahnya itu. Itu simpan di sini, jangan ganggu lagi kalian dulu. Langkah pertama ini habis, langkah pertama ini kan langkah kedua ya, coba yang kedua ya, jangan dibuang sebentar ya. Jika sudah selesai, nanti
bisa angka 2. Silakan ditulis hasil pengamatan kalian. Setelah itu baru lanjut ke percobaan yang kedua. Waktu masih banyak waktunya ya. Santai saja. Jadi setelah kalian buat gambar, ya, setelah kalian buat dia punya judul posternya. Jadi buat judul poster itu harus ada kata-kata yang menarik ya. Nanti sebentar saat presentasikan, menjelaskan proses diurusan, terus nanti bacakan dia punya kalimat posternya. Ada kata itu ya. Jadi kita fokus dulu, ya. Kita tidak boleh bermain. Nanti ada saatnya kita bermain, saatnya kita kerja tugas. Semua harus aktif ya, harus aktif. Nanti kalian jelaskan, kalian tulisnya sertakan dengan contoh ya. Yang diminta contoh kan itu, jangan lupa. Jelaskan sertakan dengan contoh. Hati-hati ya. Jadi jangan jarak sini. Jangan jarak sini. Kasih naik sumbunya. Jadi perhatikan di sini baik-baik ya bagaimana prosesnya ya. Oke, nanti sebentar mau lihat bisa pakai bantuan. Nah, sekarang Pak Guru kasih kesempatan kepada anak-anak. Kelompok mana yang bisa mempresentasikan duluan? Kelompok 1. Oke, mari kita sambut teman-teman dengan tepukan tangan. Silakan. Oke, kita berikan aplaus kepada teman.
Silakan teman-teman yang memberikan tanggapan. Silakan. Terima kasih untuk teman dari kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil laporan diskusi. Setuju? Terima kasih. Baru semakin lama habis. Contohnya padat tugas. 5. Mengumpul. Es batu dimasukkan dalam gelas maka bagian luar menjadi basah. Contohnya cair ke cair. 6. Mengkristal. Uap menjadi salju. 2. Mengapa benda-benda bisa berwujud? Karena ada energi panas dan perubahan suhu. Teman-teman, itulah laporan hasil diskusi kelompok kami. Jika ada teman yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan. Ini yang tadi sudah memberikan tanggapan. Tadi kan teman kelompok sini yang minta ya untuk dibaca ulang. Sementara yang di sini sudah. Sekarang bagaimana? Dia sudah membaca, silakan tanyakan kepada mereka. Karena tadi mereka yang minta ulang. Ya, bagaimana mereka sudah mendengarkan dengan jelas atau bagaimana? Silakan bertanya kepada mereka. Teman-teman, bagaimana sudah mendengarkan mereka? Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tanggapan. Oke, kita sama-sama memberikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Oke, silakan kembali ke tempat dulu. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Halo. Hai. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil diskusi. Kelompok yakni membuat poster perubahan wujud zat. Diangkat tinggi gambarnya biar teman-teman bisa lihat dan sini ya. Perubahan wujud gas menjadi cair, contohnya seperti tetesan air turun di atas daun. Itulah yang dinamakan mengumpul. Keindahan alam dan setiap tetesan embun. Perubahan wujud cair menjadi gas, contohnya seperti air yang dimasak lalu mendidih. Air mendidih karena panas. Pada saat air mendidih, air akan mengeluarkan gelembung air dan juga uap. Uap ini akan naik ke atas dan menghilang ke udara. Itulah yang dinamakan menguap. Air menguap, alam bergerak. Perubahan wujud padat menjadi cair, contohnya es krim. Kalau es krim mengenai matahari, maka es krim akan mencair. Teman-teman, itulah hasil kelompok kami. Jika ada teman yang memberikan tanggapan, kami persilakan. Terima kasih teman yang sudah memberikan tanggapan perubahan dan kami akan kami. Terima kasih yang sudah memberikan tanggapan. Oke, aplaus kepada teman-teman kelompok 3. Dengan tepuk salut. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Proses diskusi anak-anak ini luar biasa sekali ya, di mana anak-anak sudah bisa belajar untuk bekerja sama, ya, bekerja sama, bagaimana bisa saling mendengarkan pendapat antara teman yang satu dengan teman yang lain. Pak Guru salut buat kalian karena sudah berdiskusi dengan bagus. Ya. Coba kita semua berdiri dulu. Oke. Kita nyanyikan bersama lagu Topi Saya Bunda tanpa menyebut kata topi. Oke? Saya Bunda, Bunda. Saya kalau tidak Bunda. Bukan saya. Perubahan wujud itu terjadi karena saat energi seperti apa? Karena energi panas tadi. Terus faktor yang mempengaruhi adalah suhu dan tekanan. Sama baca satu kali lagi. Perubahan wujud
Pak Guru mau coba anak-anak, apakah anak-anak sudah paham tidak tentang materi ini? Pertanyaannya begini, kenapa lilin yang kita bakar dia bisa meleleh? Karena terkena api luar biasa. Api juga jawabannya, menggunakan api. Tepuk tangan untuk teman saya ini. Masih ada? Tidak ada. Oke, baik. Pertanyaan yang berikutnya. Sebelum lilin itu meleleh, ya, bentuk awal dari lilin itu apa? Mana-mana yang tahu silakan. Oke, abang ini belum ada bersuara dari tadi. Padat. Tepuk tangan buat abang. Lilin tadi itu awalnya padat. Terus karena pengaruh matahari, pengaruh energi panas, dalam arti api, itu dia bisa membuat yang padat tadi itu menjadi cair atau meleleh tadi itu. Sehingga proses dari padat menjadi cair itu namanya padat menjadi cair itu namanya mencair. Begitu pula sebaliknya. Dari proses misalnya coba bantu Pak Guru dulu. Kalau dari cair ke padat itu contohnya apa? Membeku. Terima kasih, tepuk tangan buat Sarini. Oke. Jadi yang seperti Sarini sampaikan tadi, bahwa proses dari cair menjadi padat itu kita contohnya itu es. Dan es itu kita isi air, terus kita simpan di dalam freezer. Nanti air tersebut akan membeku. Itu kira-kira pengaruhnya apa ini? Sampai dia beku. Pengaruhnya apa? Pengaruh suhu dingin. Tepuk tangan untuk teman Adisa. Pengaruh dingin. Oke. Ada lagi jawabannya? Pas? Oke, jadi jawaban yang disampaikan siapa Anissa adalah benar ya, karena itu adalah pengaruh dari suhunya dingin. Oke. Sekarang Pak Guru minta kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Yang tadi merefleksikan materi menguatkan pemahaman atau menguji pemahaman adik-adik ya dengan pertanyaan. Sekarang coba jawab Pak Guru punya pertanyaan untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Aduh, tolong kasih mati kompor itu dulu, berbahaya. Tolong dimatikan kompornya dulu. Angkat tutup printnya dulu. Awas, panas itu. Oke. Sudah, biarkan saja begitu. Silakan dulu. Oke, terima kasih. Jadi api itu kadang kecil tapi berbahaya juga ya, kalau kita biarkan saja begitu. Oke, Pak Guru ada pertanyaan refleksi. Pak Guru ada pertanyaan refleksi. Silakan. Pak Guru akan membacakan apa yang paling menarik dari pelajaran ini. Ada yang bisa jawab? Silakan. Tahu bahwa suhu bisa menurut Rasida dia rasa menarik karena dia hari ini dia tahu bahwa suhu dapat merubah wujud atau bentuk benda. Oke, tepuk tangan untuk teman kita saat ini. Rasida. Oke, ada lagi yang merasa menarik? Oke, silakan Bapak. Yang apa yang membuat Anda menarik dengan pelajaran hari ini? Melihat es berubah menjadi air, mencair dan menjadi air. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Dia akan menarik sekali karena dia bisa lihat es dengan es mencair menjadi air. Ada lagi, kelompok ini belum ada suara nih. Oh ya, Ayah, silakan. Oke, Ayah bilang dia rasa menarik sekali karena hari ini dia bisa gambar perubahan wujud. Tepuk tangan untuk teman kita Ayah. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Apa yang kamu rasakan setelah mempelajari materi ini?
yang kamu rasakan itu apa? Silakan. Senang karena bisa menggunakan pesan singkat lewat video. Coba bisa lebih kuat lagi supaya teman di sana bisa mendengar. Senang karena bisa memahami perubahan singkat lewat video. Oke, Sarini bilang dia senang hari ini karena dia bisa ikut pembelajaran lewat video. Terus siapa lagi? Oke. Saya semangat karena bisa menggambar. Saya senang dan saya bersemangat karena bisa menggambar. Tepuk tangan untuk teman kita yang menjawab. Masih ada? Masih ada? Habis. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir. Ya. Apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kita hari ini? Perbanyak gambar. Mantap, tepuk tangan. Jadi mungkin si Aca ini dia punya maksud gambarnya diperbanyak. Misalnya perubahan wujud jangan hanya 2, 3 tapi diperbanyak lagi begitu. Oke, mantap. Ada lagi? Silakan. Mungkin kita bisa mencoba lebih banyak lagi percobaan. Oh, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk teman Anissa. Anissa bilang kalau bisa menurut dia kita perbanyak lagi, kita lebih banyak praktek supaya lebih cepat memahami. Pak Guru ada tugas rumah. Nomor 1, apa perbedaan antara mencair dan menguap? Berikan contoh perubahan wujud pada masing-masing proses. Yang kedua, mengapa embun bisa terbentuk di pagi hari? Jelaskan proses perubahan wujud yang terjadi. Yang ketiga, jika kamu memasak air sampai mendidih dan kemudian panci ditutup dengan tutupan, apa yang terjadi di dalam panci? Jelaskan prosesnya. Setelah dengan adanya pemberian tugas ini, maka berakhirlah juga kegiatan pembelajaran kita hari ini.